Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiana dengan NIM 44211022 dengan tugas mata kuliah Tata Baku Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penggunaan huruf, yang kedua penggunaan tanda baca, ketiga kata depan, keempat penulisan partikel, ketujuh penulisan singkatan, keenam penulisan kata ganti, dan yang terakhir jenis kata. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama yaitu penggunaan huruf. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia itu ada 26 seperti dalam tabel berikut. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan huruf vokal A. Posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Yang dimaksud posisi awal adalah penggunaan huruf vokal A ditempatkan pada awal kata, sedangkan posisi tengah huruf vokal A ditempatkan di posisi tengah. Posisi akhir adalah huruf vokal yang digunakan pada kata terakhir. Huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh penggunaan huruf konsonan: B. Posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan bidang tertentu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S, dan posisi tengah atau akhir diucapkan X. Yang pertama ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E. Contoh penggunaannya: monoftong EU, eri, sedati, sade. Selanjutnya ada diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Contoh penggunaan diftong. Di sini saya akan memberikan contoh au, posisi awal audit, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya yaitu ada KH, posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarikh. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Yang kedua, kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Amir Hamzah. Huruf kapitalnya pada huruf A dan H. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya 15 watt. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada teori hukum dan rumus. Contohnya teori Darwin. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama pada kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya Abdul Rahman bin Zain. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan seperti singkatan nama Tuhan, misalnya Al-Quran, Alkitab, dan lain sebagainya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin, Dr. Muhammad Hatta.
Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya selamat datang yang mulia. Kesepuluh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama atau orang yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Adam Malik. Kesebelas, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya bangsa Indonesia. Ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya pengindonesiaan kata asing. Ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Contohnya Tahun Baru Hijriah. Ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya yaitu Konferensi Asia Afrika. Ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Yang ke-16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya benua Afrika.